Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Handoko dengan NPM 23592010115, kelas Teknologi Informasi B, semester 3, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Lampung. Video ini adalah tugas UAS dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah, MSA. Tema pembahasan video ini adalah yaitu dampak AI terhadap sumber daya perusahaan. Rekan-rekan sekalian, perkembangan artificial intelligence atau AI telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya perusahaan. AI dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keputusan strategis. Namun, juga menimbulkan tantangan dan perubahan pada sumber daya manusia, teknologi, dan operasional. AI mempunyai beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Berikut penjelasan dari dampak-dampak terhadap sumber daya perusahaan. Yang pertama, dampak positif AI terhadap sumber daya perusahaan. Yang pertama, peningkatan efisiensi. AI dapat otomatisasi tugas-tugas berulang, mempercepat proses, dan mengurangi kesalahan manusia. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu pengambilan keputusan data driven. AI menganalisis data besar untuk memberikan insights yang akurat, membantu pengambilan keputusan strategis. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. AI membantu karyawan fokus pada tugas kreatif dan strategis, meningkatkan produktivitas. Kemudian dampak yang positif yang keempat yaitu penghematan biaya. AI mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Kemudian dampak positif yang kelima yaitu peningkatan kualitas layanan. AI membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Selain dampak positif, AI juga mempunyai dampak negatif terhadap sumber daya perusahaan. Berikut adalah dampak-dampak negatif dari AI terhadap sumber daya perusahaan. Dampak negatif yang pertama yaitu kehilangan pekerjaan. Otomatisasi AI, otomatisasi AI dapat menggantikan pekerjaan tertentu, sehingga dengan sendirinya yang tadinya karyawan 1000 bisa menjadi berkurang sampai 80 hingga 90% karena dengan adanya AI. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu perubahan peran kerja. Karyawan harus beradaptasi dengan peran baru dan keterampilan baru. Kemudian dampak negatif yang ketiga, biaya implementasi. Implementasi AI memerlukan investasi yang sangat besar karena AI memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, kemudian alat-alat perangkat lunaknya juga lumayan membutuhkan dana besar. Kemudian dampak yang keempat, dampak negatif yang keempat, risiko keamanan data.
AI dapat meningkatkan risiko keamanan data karena kalau keamanan data itu sendiri kurang, maksud kami keamanannya berkurang, artinya jadi bisa sangat mungkin hacker-hacker bisa membobol data-data tersebut. Kemudian dampak negatif yang kelima yaitu ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan pengambilan keputusan manusia. Kemudian selain dampak negatif dan dampak positif AI terhadap sumber daya manusia, yaitu kemudian dampak AI terhadap sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Karyawan harus mengembangkan keterampilan baru untuk bekerja dengan AI. Kemudian yang kedua, perubahan budaya organisasi. Implementasi AI memerlukan budaya organisasi. Kemudian dampak AI terhadap sumber daya manusianya yang ketiga yaitu pengelolaan talenta. Perusahaan harus mengelola talenta dengan baik untuk menghadapi perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, pengembangan program pelatihan. Jadi perusahaan harus menyediakan program pelatihan untuk karyawan. Kemudian dampak selanjutnya yaitu dampak AI terhadap sumber daya teknologi. Yaitu yang pertama, pengembangan infrastruktur. Implementasi AI memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Kemudian dampak yang kedua, pengintegrasian sistem. Jadi AI harus diintegrasikan dengan sistem yang ada. Kemudian dampak yang ketiga, pengelolaan data, yaitu perusahaan harus mengelola data dengan baik untuk mendukung AI. Dan kemudian dampak yang terakhir yaitu pengamanan sistem. Perusahaan harus memastikan keamanan sistem AI supaya tidak terbobol dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dampak AI selanjutnya yaitu dampak AI terhadap sumber daya operasional. Yaitu yang pertama, pengoptimalkan proses. Jadi AI dapat mengoptimalkan proses operasional. Kemudian dampak yang kedua yaitu pengurangan biaya. AI dapat mengurangi biaya operasional. Dan kemudian dampak yang ketiga, peningkatan kualitas. Jadi AI dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa. Dan kemudian yang keempat yaitu pengembangan strategi. Jadi perusahaan harus mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan. Jadi dari paparan-paparan di atas atau dampak-dampak yang terjadi yang saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi AI dalam perusahaan dapat membawa dampak positif dan dampak negatif pada sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan strategi AI yang jelas. Kemudian, menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan karyawan. Yang selanjutnya, mengelola perubahan budaya organisasi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan yang terakhir mengawasi risiko keamanan data. Itulah tadi dampak AI terhadap sumber daya perusahaan, baik itu dampak negatif, dampak positif, atau dampak-dampak yang lainnya. Mungkin itulah paparan dari saya. Tentu paparan dari saya ini masih banyak kekurangan.
mungkin rekan-rekan sekalian bisa mencari referensi-referensi lainnya. Itulah tadi paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.